Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Nur Fatihah dengan NIM 411190116. Di sini saya akan memaparkan 3 materi. Yang pertama manajemen klaim proyek, kedua arbitrase, dan ketiga etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Pemaparan 3 materi tersebut bertujuan untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan dengan kelas hari Rabu jam 1.15 sampai dengan jam 2.55 dengan dosen Ibu Lili Kolida STMT dan Bapak Panani Kesai IRMSC di Universitas Mercu Buana. Materi yang pertama yaitu tentang manajemen klaim proyek. Pertama-tama saya akan memaparkan pengertian dari klaim konstruksi. Klaim konstruksi menurut Yasin 2006 adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dengan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya atau kompensasi lain. Klaim merupakan representatif dari kepedulian pihak terhadap mewujudkan cita-cita kontrak, yaitu tercapainya biaya mutu dan waktu. Klaim dapat diajukan baik dari pihak penyedia jasa maupun pengguna jasa. Namun, yang paling penting ada kesungguhan dari kedua belah pihak yang terikat kontrak untuk menyelesaikan klaim tersebut. Dalam hal ini, apabila suatu klaim dari salah satu pihak tidak difasilitasi dengan baik, maka klaim tersebut akan menjadi masalah atau sengketa. Penyelesaian sengketa konstruksi diatur menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu pada pasal 88. Struktur dari klaim itu ada 4. Yang pertama, keterangan tentang ketentuan dan syarat-syarat kontrak dari lingkup pekerjaan, struktur biaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada keterangan mengenai fakta kejadian. Apa yang terjadi ataupun tidak terjadi harus diuraikan secara kronologis dalam klaim. Yang ketiga, ada akibat suatu rangsangan klaim yang disajikan dalam bentuk oryan. Dan yang terakhir, ada analisa biaya termasuk perbandingan antara biaya yang sesungguhnya dan biaya yang telah diperkirakan. Sebab-sebab timbulnya klaim itu ada 3, yaitu sebab-sebab umum, sebab-sebab dari penyedia jasa, dan sebab-sebab dari pengguna jasa. Contoh dari sebab-sebab umum yang pertama itu komunikasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang buruk. Kedua, administrasi kontrak yang tidak mencukupi. Ketiga, sasaran waktu yang tidak terkendali dan lainnya. Sebab-sebab dari penyedia jasa yang pertama misalnya ada pekerjaan yang cacat atau mutu pekerjaan yang buruk. Yang kedua, kelambatan penyelesaian. Ketiga, klaim tandingan atau perlawanan klaim. Sebab-sebab dari pengguna jasa yaitu yang pertama misalnya informasi tender yang tidak lengkap atau sempurna mengenai desain, bahan, spesifik bahan, dan lainnya. Yang kedua ada reaksi atau tanggapan yang lambat. Yang ketiga ada alokasi resiko yang tidak jelas. Keempat ada kelambatan pembayaran dan lainnya. Mewujudkan klaim yang baik. Untuk dapat mewujudkan klaim yang baik, kedua pihak baik dari pihak penyedia jasa maupun pengguna jasa harus dapat memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan klaim harus merujuk pada tata cara pengajuan klaim pada kontrak. Yang kedua, pengajuan klaim harus didasarkan pada klausa pada kontrak yang memungkinkan hal tersebut. Yang ketiga, pengajuan klaim dapat diterima setelah adanya kelengkapan administrasi yang dinyatakan sah dan layak. Dalam hal ini, pengajuan klaim dari salah satu pihak harus dibuat secara resmi dan tertulis dengan menggunakan bahasa yang dapat dipengerti pihak yang ditujukan. Teknik atau manajemen klaim itu ada 4. Klaim dapat dilihat dari 2 sudut perspektif, yaitu pihak yang mengeluarkan klaim dan pihak yang menentang klaim yang kita ajukan. Proses manajemen klaim yaitu yang pertama ada identifikasi tuntutan. Yusuf Latif 2007 menjelaskan bahwa dalam elemen kompetensi ahli yang berperan dalam variabel mengidentifikasi klaim haruslah memiliki kriteria kerja yang terdiri dari subvariabel sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi di dalam mengidentifikasi klaim yang berangkat dengan pengetahuan skop dan kondisi atau persyaratan kontrak jika beberapa aktivitas terlihat berubah. Yang kedua, memberikan kontribusi di dalam menentukan deskripsi ekstrawalk yang diklaim. Dan yang terakhir ada memberikan kontribusi di dalam mendeskripsikan waktu yang dibutuhkan.
Teknik atau manajemen yang kedua yaitu kuantifikasi tuntutan. Yusuf Latif 2007 menjelaskan dalam elemen kompetensi ahli yang berperan dalam variabel claim quantification haruslah memiliki kriteria kerja yang terdiri dari subvariabel sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam bentuk statement of claim. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam menentukan pekerjaan yang dipengaruhi oleh aktivitas yang klaim. Jurnal Process Model for Administration Construction Claim menjelaskan bahwa klaim yang diajukan harus logis dan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Bagian awal ditetapkan secara detail. Yang kedua, penjelasan peristiwa penyebab klaim dan akibatnya. Yang ketiga, analisa fakta-fakta yang terjadi di lapangan menjadi dasar klaim, disertai dengan referensi dan pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak. Yang keempat, perhitungan dampak biaya berdasarkan rincian biaya aktual langsung dan tidak langsung. Dan yang terakhir, penentuan klaim yang menuntut tambahan waktu berdasarkan analisis lintasan waktu kritis dan waktu kritis. Teknik dan manajemen klaim yang ketiga yaitu pencegahan tuntutan. Adalah bagaimana mencegah timbulnya klaim. Sebaiknya memang dibutuhkan kontrak tentang lingkup serta alokasi risiko yang dapat diterapkan sehingga sepertinya tidak dihasilkan suatu klaim sekalipun. Yusuf Latif 2007 menjelaskan bahwa dalam elemen kompetensi ahli yang berperan dalam variabel claim prevention haruslah memiliki kriteria kerja yang terdiri dari yang pertama, memberikan kontribusi dalam membuat project plan dan persyaratan kondisi kontrak. Yang kedua, memberikan kontribusi membuat risk management plan. Teknik atau manajemen klaim yang terakhir yaitu pemecahan tuntutan. Kadangkala meskipun sudah diberikan effort yang besar untuk mencegah adanya klaim, masih saja klaim tersebut muncul. Semakin lama proses perselisihan tersebut timbul akan semakin merugikan kedua belah pihak. Untuk itu, jalan yang ditempuh adalah dengan negosiasi pada tahap dasar, selanjutnya dengan peran mediator sebagai penengah. Jika masih tidak bisa dapat menggunakan badan arbitrase dan hukum yang berlaku. Yusuf Latif 2007 menjelaskan bahwa dalam elemen kompetensi ahli yang berperan dalam variabel claim resolution haruslah memiliki kriteria kerja yang terdiri dari yang pertama memberikan kontribusi dalam membuat statement of claim dan claim quantification, dan yang terakhir memberikan kontribusi dalam menyusun kontrak. Materi yang kedua yaitu tentang arbitrase. Sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pihak-pihak pesengketa memilih arbitrase sebagai langkah penyelesaian konflik atau sengketa bisnis dan bertujuan memperoleh jalan perdamaian. Sumber hukum arbitrase saat ini, pelaksanaan arbitrase di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang lainnya yang mengatur tentang arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok, kekuasaan kehakiman. Selain hukum tertulis di atas, hukum-hukum tidak tertulis seperti hukum adat di Indonesia, badan-badan adat pemutus sengketa dalam bekerjanya juga menggunakan prinsip-prinsip musyawarah. Karakteristik arbitrase. Yang pertama, arbitration shall be made based on the consent of parties. Arbitrase merupakan proses konsensual yang membutuhkan persetujuan para pihak dalam hal terjadinya sengketa yang timbul dalam perjanjian konstruksi, maka arbitrase yang akan digunakan. Yang kedua, the decision that made by parties is not affected by the government. Salah satu karakteristik yang fundamental dalam arbitrase adalah para pihak bebas untuk menentukan forum arbitrase dan para arbitratornya. Karakteristik yang ketiga yaitu the word of arbitration are final and binding. Arbitrase menghasilkan keputusan final dan binding yang memiliki arti bahwa keputusan arbitrase tidak bisa diuji lagi dan mengikat para pihak. Yang keempat, arbitration use adjudicatory procedure. Karakteristik terakhir dari arbitrase adalah proses arbitrase bersifat adjudikasi privat yang diberikan oleh forum arbitrase. Jenis arbitrase itu ada dua, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional.
Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat dan terkait dengan salah satu badan arbitrase. Para arbiternya ditentukan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang kedua, arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Itu ada 3 yang sengaja didirikan. Arbitrase institusional bersifat nasional dan yang internasional. Pendaftaran isi dan permohonan arbitrase. Isi permohonan arbitrase itu lazimnya memuat informasi mengenai nama, alamat, dan kedudukan para pihak. Yang kedua, uraian sengketa atau duduk perkara, dan yang ketiga, isi dari tuntutan tersebut. Verifikasi permohonan oleh pengurus BAPMI. Terhadap permohonan arbiter BAPMI yang telah didaftarkan, pengurus BAPMI akan memeriksa apakah permohonan telah memenuhi syarat kelengkapan administrasi. Yang kedua, apakah para pihak telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Yang ketiga, apakah pensengketa yang diajukan adalah mengenai persengketaan perdata sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, apakah permohonan telah membayar biaya pendaftaran. Apabila permohonan sudah memenuhi persyaratan di atas, pengurus BAPMI akan menyampaikan pemberitahuan kepada permohon dan termohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari. Arbiter dan cara penunjukan arbiter. Arbiter itu sendiri adalah seseorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan. Secara umum mengenai penunjukan atau pengangkatan arbiter dapat kita jumpai pengaturannya dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat. Yang pertama, cakap melakukan tindakan hukum. Kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial. Dan yang kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Yang kedua, hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Pengangkatan arbiter dalam suatu penyelesaian sengketa atau kasus. Mengenai pemilihan dan pengangkatan arbiter tunggal dapat dilihat pengaturannya dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Antara lain dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal. Yang kedua, pemohon dengan surat tercatat, telegram, telex, fax, email, dan lain-lainnya. Yang ketiga, apabila dalam waktu paling lama 14 hari setelah termohon menerima usul pemohon, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal. Materi yang ketiga yaitu etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika itu didefinisikan sebagai refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Setelah itu, pengertian dari etika profesi adalah sikap etis yang menjadi bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Tujuan etika profesi yang utama adalah menciptakan nilai moral yang baik. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai model utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Prinsip-prinsip etika profesi itu ada 3, yaitu tanggung jawab, keadilan, serta otonomi. Prinsip profesi dan profesional engineer. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Profesional adalah seseorang yang melakukan pekerjaan yang mereka punya dengan baik, benar, optimal, dan penuh dengan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah mereka lakukan. Engineer memiliki kewajiban dan tanggung jawab etika yang merupakan bagian dari etika engineer. Engineer sebagai profesi itu harus menjunjung tinggi kejujuran, ketekunan, dan ketepatuhan. Yang kedua, mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat dan lainnya. Prinsip etika engineer itu adalah melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tidak menerima hadiah atau suap yang akan mempengaruhi keputusan engineer. Yang kedua, berlaku benar, objektif, dan menjaga rahasia pekerjaan. Yang keempat, terus belajar meningkatkan kemampuan dan keahlian, serta prinsip-prinsip lainnya. Kompetensi dasar engineering itu ada 5, yaitu yang pertama teori dan praktikal teknik, di mana setiap individu
bisa mengimplementasikan sebuah teori-teori yang pernah dipelajari untuk bisa diterapkan langsung pada praktikal teknik. Yang kedua, mampu bekerja di bawah tekanan. Yang ketiga, analisa teknikal dan tahlilan yang lancar. Yang keempat, problem solving. Dan yang terakhir, kolaborasi dalam tim. Keahlian ini sangat penting dan wajib dimiliki karena dapat dilihat bahwa tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan secara bersama-sama agar dapat menghasilkan efektivitas yang jauh lebih besar. Sekian presentasi 3 materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.